Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Zed Ferry menyampaikan malam hari ini berjudul Meninggalkan Segala Sesuatu. Iman adalah tindakan seperti Abraham, yaitu menyerahkan segenap hidupnya untuk menuruti apapun kehendak Allah di dalam hidupnya. Kalau kehidupan seseorang tidak menuruti kehendak Allah, ia belum bisa dikatakan beriman. Menuruti kehendak Allah bukan saja perbuatan baik karena melakukan hukum. Firman Tuhan mengatakan bahwa seseorang dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Maksudnya, bukan karena perbuatan baik menurut hukum atau dengan melakukan hukum, melainkan karena iman atau penurutan terhadap kehendak Allah. Kalau seseorang belum hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, berarti belum beriman. Standar menurut kehendak Allah haruslah kehidupan Yesus. Oleh sebab itu, orang percaya harus berkerinduan kuat untuk menjadi seperti Yesus yang hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Banyak orang Kristen yang tidak hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, atau yang sama artinya belum melakukan kehendak Allah. Jangankan melakukan kehendak Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah saja mereka belum pernah. Mengalami perjumpaan dengan Allah adalah sesuatu yang benar-benar real, karena Allah adalah Allah yang hidup. Orang yang melakukan kehendak Allah adalah orang yang menemukan rencana Allah di dalam hidupnya. Dalam hal ini, hidup setiap orang percaya memuat rencana Allah yang khusus. Setiap orang percaya harus menemukan rencana Allah tersebut dan memenuhinya. Inilah yang dimaksud Yesus dengan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Ini adalah hal yang paling penting dalam hidup ini, lebih penting dari studi, karir, menikah atau berkeluarga, dan lain sebagainya. Sebagai umat pilihan, mestinya hal melakukan kehendak Allah menjadi satu-satunya agenda hidup kita. Jika kita tidak berani menjadikan ini sebagai satu-satunya agenda hidup, berarti tidak percaya. Orang-orang seperti ini pasti tidak berani melepaskan segala sesuatu. Tidak berani melepaskan segala sesuatu berarti tidak pernah mengalami proses atau mekanisme pemuritan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Lukas 14 ayat 33. Tuhan tidak bisa memuridkan atau mengubah orang yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya. Ini berarti ia tidak pernah memiliki hidup kekal. Hidup kekal berarti hidup yang berkualitas sejak di bumi. Apa yang dijelaskan ini paralel dengan penjelasan di atas, bahwa keselamatan dimulai sekarang, sejak hidup di bumi, bukan nanti setelah mati. Dalam Yohanes 17 ayat 3, Yesus berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Hidup yang kekal adalah hidup yang berkualitas. Kalau seseorang memiliki hidup kekal, pasti kualitas hidupnya seperti Yesus. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tentu kalau seseorang mengenal atau ginosko, mengenal Allah, yaitu memiliki perjumpaan dengan Allah, hal tersebut bisa terselenggara hanya melalui Yesus Kristus, yaitu melalui kurbannya di kayu salib. Dan proses pendewasaan menjadi serupa dengan Yesus atau mengalami perubahan kodrat.
Kalau Yesus berkata bahwa kita harus mengikut Dia, itu sama artinya dengan memiliki hidup yang berkualitas seperti dirinya. Untuk proses pendewasaan sebagai murid Yesus, kita harus meninggalkan segala sesuatu, meninggalkan keterikatan dengan dunia ini. Harus selalu diingat bahwa mengikut Yesus berarti harus melepaskan segala sesuatu guna mendapatkan Dia. Filipi 3 ayat 9 sampai dengan 11. Tidak melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah berarti tidak dapat memperoleh Kristus. Tindakan barter ini adalah tindakan mutlak yang harus dilakukan. Orang yang tidak berani meninggalkan segala sesuatu berarti seperti orang kaya di dalam kisah pada Matius 19 ayat 16 sampai 26. Akhirnya ia hanya menjadi orang yang beragama yang baik, yang tidak bercacat dan melakukan hukum saja. Setia melakukan ibadah agamani, tetapi tidak pernah memiliki hidup yang kekal atau hidup yang berkualitas. Dalam hal ini sangat jelas bahwa kekristenan adalah jalan yang sukar. Bahkan dikatakan dalam Matius 19 adalah jalan yang mustahil. Tetapi yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Matius 19 ayat 23 sampai 26. Kata mustahil dalam teks aslinya adalah adunatos. Kata kerjanya adalah adunateo, yang artinya juga powerless, tidak berdaya atau tidak ada kekuatan. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Lukas 13 ayat 23 sampai 24. Inilah satu-satunya isi perjuangan orang yang dipanggil sebagai umat pilihan. Ibrani 12 ayat 1 menyebutkannya sebagai perlombaan yang wajib. Kedatangan Yesus ke dunia membuat segala sesuatu tidak wajib. Hanya mengikut Yesus bagi umat pilihan yang wajib. Kalau seseorang tidak mengalami perubahan pikiran yang memadai, berarti ia masih tetap hidup dalam kewajaran, yaitu berkeadaan seperti anak-anak dunia. Orang-orang seperti ini memiliki banyak agenda dalam hidupnya. Bagi mereka, kekristenan hanya sebagai agama yang menghiasi hidup atau bagian dari hidup. Padahal mestinya kekristenan adalah seluruh hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.